Siapa yang ngomong gak ada GAM di sini tadi? Tim Gegana dan Brimob Senin dini hari menggerebek markas GAM di Kluwet, Aceh Selatan. Ya, jiwa kerja undang wilayah masing-masing, hijau undang masing-masing. Otoriter, memang otoriter. Karena memang saatnya harus otoriter. Bagaimana daerah yang menyumbang pesawat pertama Republik Indonesia menjadi daerah operasi militer? Hampir 30 tahun GAM dan pemerintah saling mengodong senjata. Puluhan ribu nyawa menjadi korban. Aceh menjadi medan perang mengerikan. Hingga akhirnya tsunami yang menjadi pemicu perdamaian dalam konflik ini. Mengapa Aceh memberontak? Benarkah GAM dikendalikan dari luar negeri? Kita akan membahas tuntas konflik Aceh dari awal janji manis Soekarno hingga berakhir di meja Helsinki. Tahun 1948, agresi militer Belanda II. Untuk memahami bagaimana konflik Aceh ini bermula, kita harus mundur ke dekade 1948. Agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia, jatuh ke tangan Belanda. Aceh menjadi daerah modal karena tidak dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, Aceh menjadi benteng perlawanan dan diplomatik menghadapi Belanda. Indonesia dalam posisi terdesak. Presiden Soekarno terbang ke Aceh untuk meminta bantuan moral, finansial, dan militer dari rakyat Aceh demi mempertahankan kemerdekaan. Soekarno bertemu dengan Tengku Daud Bere. Aceh setuju untuk memberikan bantuan finansial untuk membiayai perjuangan melawan Belanda. Bantuan ini termasuk pesawat Dakota yang diberi nama Selawah RI 001. (1950) Janji manis Soekarno. Setelah kunjungannya ke Aceh tahun 1948, bahwa Aceh akan diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Namun, janji ini tidak direalisasikan. Aceh justru dilebur ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini memicu kekecewaan mendalam bagi rakyat Aceh. Hingga akhirnya, Daud Bereh memproklamasikan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. (1976) Kekecewaan rakyat Aceh. Bergeser ke tahun 1976, rakyat Aceh kembali menelan kekecewaan. Aceh memiliki ladang gas alam yang sangat melimpah. Kekayaan ini dikelola oleh perusahaan asing seperti Mobil Oil dan Exxon. Uang miliaran dolar mengalir ke pusat. Di sisi lain, desa-desa sekitar pabrik tetap miskin, tanpa listrik yang memadai dan jalanan yang rusak. Kembalinya Hasan Ditiro. Tengku Hasan Ditiro, seorang pria parlente berpendidikan tinggi di Amerika Serikat dan berprofesi sebagai pengusaha internasional, kembali ke Aceh. Dia tidak hanya membawa modal, tetapi juga membawa narasi historis. Sebagai cucu dari pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro, dia merasa memiliki beban moral untuk membebaskan bangsanya dari apa yang dia sebut sebagai neokolonialisme. Pergerakan Hasan Ditiro. Hasan Ditiro mulai bergerak senyap. Ia mendekati sisa-sisa tokoh DITI, kaum intelektual muda dan pemuda-pemuda desa yang frustasi dengan kemiskinan. Pertemuan-pertemuan rahasia mulai digelar. Cikal bakal GAM. Hasan Ditiro merumuskan Aceh Sumatera National Liberation Front atau biasa disebut ASNLF, yang kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dia menulis draft teks proklamasi dalam dua bahasa, Aceh dan bahasa Inggris, menegaskan targetnya untuk menarik perhatian dunia internasional sejak awal. 4 Desember tahun 1978.
Proklamasi di Gunung Halimun. Hasan Ditiro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Aceh. Melalui proklamasi ini, Gerakan Aceh Merdeka resmi dibentuk. Bersama tokoh-tokoh kunci GAM, Hasan Ditiro membuka genderang perang. Perlawanan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Orde Baru menganggap gerakan tersebut sebagai aksi separatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Tahun 1977 hingga tahun 1978. Fase awal Perang Gerilya. Pada fase ini, GAM belum menjadi militer yang modern. Mereka hanya memiliki belasan pucuk senjata api sisa Perang Dunia II, senapan berburu, dan rencong. Mereka lebih banyak mengandalkan taktik tabrak lari atau hit and run dan penguasaan medan hutan. Respon Jakarta. Pemerintah Soeharto terkejut. Aparat keamanan yang saat itu ABRI langsung meluncurkan operasi pembersihan. Berbeda dengan tahun 80-an, pendekatan awal ini lebih fokus pada operasi intelijen dan pengepungan wilayah yang dicurigai sebagai basis GAM. Tahun 1979, konflik memuncak. ABRI berhasil mempersempit ruang gerak GAM. Satu persatu logistik mereka diputus oleh intelijen militer yang memanfaatkan informan lokal. Beberapa tokoh penting GAM mulai tertangkap atau tewas dalam kontak tembak. Hal ini memaksa sisa-sisa tokoh GAM, seperti Perdana Menteri GAM Dr. Muhtar Yahya Hasbi dan Menteri Sosial GAM Dr. Zubir Mahmud untuk bersembunyi di hutan. Maret 1979, manuver Hasan Ditiro. Hasan Ditiro sadar bahwa GAM kalah persenjataan. ABRI semakin mempersempit pergerakannya. Kondisi ini membuat Hasan Ditiro melarikan diri ke Malaysia hingga akhirnya mendapat suaka politik dan menetap di Swedia. Mulai dari titik ini, Hasan Ditiro mengendalikan jaringan GAM di Indonesia dari Swedia. Tahun 1986 hingga tahun 1988, mencari dukungan internasional. Dia bergerilya di panggung diplomasi internasional untuk mencari donor yang anti barat atau mendukung gerakan pembebasan nasional. Hasan Ditiro mendaftarkan perjuangan Aceh menjadi anggota ANPO atau Unrepresented Nation and Peoples Organization di Den Haag. Lewat panggung ini, dia sejajar dengan perwakilan bangsa tak asing lainnya untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang dialami rakyat Aceh oleh militer Indonesia. Hasan Ditiro dan Muammar Gaddafi. Libya di bawah kepemimpinan Kolonel Muammar Gaddafi pada era 1980-an sedang gencar-gencarnya mendanai dan melatih kelompok pembebasan bersenjata dari berbagai belahan dunia, seperti IRA di Irlandia Utara atau PLO di Palestina. Langkah ini dilakukan Gaddafi untuk melawan hegemoni Barat dan sekutunya. Hasan Ditiro berhasil meyakinkan Gaddafi bahwa perjuangan Aceh adalah perjuangan melawan bentuk kolonialisme modern. Dukungan Libya. Libya setuju untuk menyediakan fasilitas seperti logistik, pelatihan militer, dan uang saku untuk para milisi GAM di kamp pelatihan Tajura, Libya. Dukungan ini akan meningkatkan kualitas milisi GAM untuk menghadapi Indonesia. Beberapa tokoh GAM terkenal adalah alumni kamp Libya seperti Muzakir Manaf dan Ishak Daud. Penyelundupan milisi GAM. Mereka meninggalkan Aceh secara sembunyi-sembunyi menggunakan kapal nelayan melintasi Selat Malaka menuju Malaysia. Di Malaysia,
Mereka menggunakan paspor palsu atau masuk secara ilegal. Mereka dikumpulkan di Kuala Lumpur sebelum diterbangkan secara bertahap dalam kelompok-kelompok kecil menuju Tripoli, Libya. Kem Tajura, Libya. Dilatih dan ditempa di gurun Libya oleh pasukan elit Muammar Gaddafi. Dalam kem ini mereka belajar penggunaan senjata berat dan modern seperti AK-47, RPG, mortir hingga bahan peledak taktis. Taktik perang gerilya kota dan hutan, sabotase infrastruktur serta infiltrasi intelijen. Ideologi politik negara Islam dan nasionalisme Aceh yang diberikan langsung oleh Hasan Ditirong. Disinilah tokoh-tokoh penting masa depan GAM lahir dan ditempa, seperti Muzakir Manaf, kelak menjadi panglima tertinggi GAM, Sofyan Daud, dan Ishak Daud. Mereka tidak lagi dipanggil dengan nama asli, melainkan menggunakan nama sandi militer. Tahun 1988, kembali ke Indonesia. Setelah menyelesaikan pelatihan, ratusan kombatan elit mulai disusupkan kembali ke Aceh secara bertahap sepanjang tahun 1988. Mereka pulang bukan untuk terjun menjadi tentara garis depan, melainkan sebagai perwira-perwira militer yang siap membentuk pasukan. Mulai dibentuk daerah komando militer di berbagai wilayah di Aceh. Pasukan GAM baru ini mulai melakukan aksi-aksi militer yang mengejutkan aparat keamanan Indonesia. Mereka melakukan penyergapan patroli ABRI yang presisi, merebut senjata-senjata milik polisi dan tentara, serta melakukan sabotase terhadap aset-aset vital seperti kendaraan operasional milik perusahaan gas asing. Pola perlawanan GAM mulai terstruktur berkat pelatihan di Libya. Respon ABRI. ABRI di bawah kepemimpinan Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi kali ini bukan lagi sekedar sisa-sisa gerakan pengacau keamanan, melainkan sebuah kekuatan militer baru yang terlatih secara profesional dan siap melakukan perlawanan total. Menyusul rentetan penyergapan mematikan oleh milisi GAM terhadap pos-pos polisi dan tentara, Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno mengambil langkah agresif. Aceh secara informal ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Ini adalah babak baru dalam respon ABRI terhadap pemberontakan GAM. Militer meluncurkan operasi Jaring Merah. Tujuannya untuk memutus rantai pasokan GAM dari masyarakat, memburu milisi GAM sampai ke akar-akarnya, dan mengembalikan wibawa negara. Ribuan pasukan dari satuan elit seperti Kopasdanda, Marinir, dan Kostrad mulai membanjiri pelabuhan dan pangkalan udara di Aceh. Wilayah pesisir utara dan timur seketika berubah menjadi barak militer raksasa yang mencekam. Gerilya melawan anti-gerilya. Pasukan GAM menggunakan taktik gerilya murni. Mereka menyerang patroli militer di jalur-jalur sepi, merebut senjata lalu melebur kembali ke dalam masyarakat atau lari ke kedalaman hutan pegunungan yang tidak dikuasai oleh tentara. Menghadapi gerilyawan yang sulit diidentifikasi, ABRI menerapkan taktik kontra-insurgensi. Mereka memaksa warga sipil berbaris melakukan pagar betis untuk menyisir hutan. Warga sipil terjepit di antara GAM dan ABRI yang berkonflik. Dua belah pihak sering menangkap warga asing yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Warga yang tertangkap sebagai pengkhianat dijatuhi vonis mati oleh GAM maupun ABRI. Kondisi ini menimbulkan ketakutan luar biasa bagi warga sipil Aceh pada saat itu. Tahun 1993 hingga 1997, langkah mundur GAM.
Tekanan militer yang masif tanpa henti mulai membuahkan hasil bagi Jakarta. Jaringan logistik GAM di kampung-kampung hancur total. GAM kehilangan banyak perwira terbaik mereka yang tewas atau tertangkap. Sisa-sisa petinggi militer GAM, termasuk Muzakir Manaf, terpaksa melarikan diri kembali ke Malaysia atau bersembunyi jauh di dalam hutan-hutan belantara terdalam tanpa pasokan amunisi yang cukup. Tahun 1998, pencabutan DOM. Pada Mei tahun 1998, gelombang reformasi menggulung Jakarta. Rezim Orde Baru Soeharto runtuh. Jatuhnya Soeharto membuka keran kebebasan pers dan investigasi independen. Insiden pelanggaran HAM mulai diungkap ke publik. Di bawah desakan publik dan tokoh-tokoh Aceh, Panglima ABRI Jenderal Wiranto secara resmi meminta maaf atas nama negara kepada rakyat Aceh atas akses operasi militer dan secara resmi mencabut status daerah operasi militer atau DOM dari Aceh. Pasukan non-organik ABRI dan Polri mulai ditarik dari Aceh. Truk militer berisi ribuan pasukan bergerak mundur menuju pelabuhan, disoraki oleh ribuan rakyat Aceh yang turun ke jalan. Kondisi ini menciptakan vacuum of power di daerah Aceh yang akan diisi oleh pengaruh GAM. Tahun 1999, upaya perdamaian Gus Dur. Terpilihnya sebagai Presiden RI pada Oktober tahun 1999, Gus Dur memilih pendekatan kultural dan persuasif. Ia menolak penggunaan represi militer skala besar. Gus Dur tidak keberatan untuk memberikan Aceh daerah otonomi khusus. Dalam fase ini, gencatan senjata berhasil diwujudkan di Aceh untuk sementara waktu. Tahun 2001, upaya rebut kembali Megawati. Pada Juli tahun 2001, Gus Dur dimakzulkan. Megawati Soekarno Putri naik sebagai presiden. Pendekatan persuasif Gus Dur dianggap gagal total oleh Megawati karena justru memberikan ruang GAM untuk membesar. Pemerintah merilis instruksi presiden untuk memulihkan keamanan di Aceh melalui Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau biasa disebut OKP. Pertempuran senjata kembali meletus di berbagai kabupaten. Tawaran otonomi khusus. Jakarta menawarkan otonomi khusus bagi Aceh. Bagi hasil minyak dan gas bumi sebesar 70% untuk Aceh, serta pelegalisasian syariat Islam secara resmi. Namun, GAM dengan tegas menolak Orsus ini dan menyatakan perjuangan mereka hanya untuk kemerdekaan penuh, bukan pelabelan nama atau uang bagi hasil. Tahun 2003 hingga 2004. Darurat militer Aceh. Perundingan di Tokyo pada tanggal 18 Mei tahun 2003 gagal total. Presiden Megawati Soekarno Putri bertindak dengan cepat. Tepat pada tengah malam tanggal 19 Mei tahun 2003, ia menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 28 tahun 2003 yang menetapkan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dalam status darurat militer. TNI menerjunkan lebih dari 40.000 pasukan gabungan, ditambah sekitar 15.000 personel Polri. Penerjunan ratusan pasukan elit Kopassus dan Kostrat dari pesawat angkut C-130 Hercules langsung ke jantung wilayah pertahanan GAM di Aceh Utara. Militer menggunakan taktik isolasi wilayah. Desa-desa yang dicurigai sebagai basis logistik GAM dikepung total. GAM tidak bisa mengimbangi kekuatan TNI. Posisinya semakin terdesak. Salah satu perwira tempur GAM yaitu Ishak Daud tewas. Ishak Daud adalah sosok karismatik, pandai berpropaganda di media, dan merupakan alumni Camp Libya.
Sosoknya sempat viral pada tahun 2003 karena menyandera beberapa jurnalis. Tanggal 26 Desember tahun 2004, tsunami akhiri konflik. Tepat pukul 07.58 waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan magnitudo 9,1 mengguncang Aceh. Gelombang tsunami menghantam pesisir Aceh dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Melumat apa saja dalam jangkauannya, Aceh berubah dari zona konflik menjadi zona bencana. Gencatan senjata. Melihat dampak bencana yang luar biasa, pimpinan militer GAM di bawah Muzakir Manaf mengeluarkan perintah gencatan senjata sepihak. Panglima TNI Jenderal Endriarto Sutarto menyambut baik hal tersebut dan menginstruksikan pasukannya di lapangan untuk menahan diri dari operasi ofensif. Tekanan internasional. Presiden SBY membuka Aceh untuk membantu kemanusiaan internasional. Hal ini membuka pandangan lain. Dunia mendesak pihak Indonesia dan pimpinan GAM di Swedia agar segera mengakhiri konflik. Sangat tidak bermoral jika peperangan tetap dilanjutkan di atas tanah yang baru saja luluh lantah oleh bencana alam terbesar abad ini. MOU Helsinki. Tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, nota kesepahaman yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki resmi ditandatangani oleh Hamid Awaludin dan Malik Mahmud. Disaksikan oleh Marty Akisari, seluruh mantan kombatan GAM mendapat amnesti dan senjata diserahkan ke pemerintah Indonesia. Oktober 2008, kepulangan Hasan Ditiro. Setelah 30 tahun di Swedia, Hasan Ditiro akhirnya kembali ke tanah Aceh. Jutaan rakyat Aceh menyambutnya dari bandara hingga Masjid Raya Baitur Rahman. Sosok gagah yang dulu memproklamirkan gerakan Aceh Merdeka, kini akhirnya bisa kembali ke tanah kelahirannya di masa tuanya. Aceh akhirnya mendapat perdamaian yang bermartabat. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa perdamaian Aceh bukanlah hasil dari siapa yang memenangkan pertempuran, melainkan kemenangan dari sebuah kemanusiaan. Konflik bersenjata selama hampir 3 dekade seketika tunduk ketika alam mengirimkan teguran dahsyatnya melalui gempa dan tsunami 2004. Bagaimana pendapat Anda mengenai konflik Aceh? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.